Di depan keluarga besar, mertuaku menghina dan menyebutku menantu murahan yang hanya jadi beban suami. Dia tertawa puas, tak tahu gajiku 100 juta per bulan. Saat aku melakukan ini, kulakukan ini sampai mukanya pucat seketika. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Suara sendok beradu dengan cangkir terdengar nyaring di telinga Vero. Bukan karena bunyinya keras, melainkan karena pikirannya sedang terlalu penuh untuk menampung suara lain. Ia kembali mengangkat wajahnya ketika ibu mertua mulai membagikan arisan, menyebut satu persatu nama dengan nada penuh gengsi. Setiap nama disebut, disertai komentar. Tentang bisnis yang berkembang. Tentang rumah yang baru direnovasi. Tentang perhiasan yang katanya dibeli langsung dari luar negeri. Ketika giliran namanya tiba, ibu mertua hanya berhenti sejenak. Vero, katanya singkat. Tidak ada embel-embel. Tidak ada pujian. Tidak ada cerita. Uang arisan diserahkan begitu saja, seolah sekadar kewajiban formal. Vero menerimanya dengan dua tangan, menunduk sopan, lalu kembali duduk tanpa suara. Di sudut ruangan, beberapa pasang mata saling bertukar pandang. Ada yang iba, ada yang mencibir, dan ada pula yang jelas-jelas menikmati posisi Vero sebagai pembanding, pembuktian bahwa mereka lebih berhasil. Anak zaman sekarang memang beda, ujar salah satu sepupu ipar. Kalau perempuan, ya seharusnya ikut suami. Jangan terlalu mandiri. Nanti suaminya minder. Kalimat itu melayang, lalu jatuh tepat di hadapan Vero. Dan lagi-lagi, semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum tipis. Mandiri bukan berarti tidak menghormati suami, jawabnya pelan. Hening sesaat. Budi menggeser duduknya. Vero tahu suaminya gelisah, tapi tetap memilih diam. Ia selalu diam. Seolah setiap pembelaan akan merusak citra harmonis yang ingin ia pertahankan di depan keluarganya. Vero menatap meja di depannya. Pola taplak rendah itu sudah dihafalnya. Ia sering duduk di sini, terlalu sering. Mendengar, menyimpan, lalu pulang dengan dada penuh. Ingatan masa awal pernikahan tiba-tiba menyeruak. Saat mereka pertama kali menempati rumah kecil itu, rumah yang kini sering dipamerkan sebagai hasil kerja keras Budi, Vero masih ingat betul bagaimana ia menandatangani berkas-berkas sendirian. Budi hanya hadir sebentar, lalu pergi dengan alasan pekerjaan. Yang penting rumah atas nama kita, katanya waktu itu. Kita, kata yang kini terasa asing. Arisan mulai mendekati akhir. Para tamu bersiap pulang. Tawa kembali terdengar, lebih ringan, lebih bebas. Namun bagi Vero, kepalanya justru semakin berat. Ia berdiri membantu membereskan piring. Tangannya cekatan, gerakannya cepat. Bukan karena ia ingin terlihat rajin, melainkan karena berdiri dan bergerak jauh lebih mudah daripada duduk dan mendengar. Ibu mertua mengamatinya dari jauh. Vero itu memang cocoknya di dapur, ucapnya tanpa nada bersalah. Vero berhenti sejenak. Tangannya masih memegang piring. Ia tidak menoleh, tidak membantah. Namun napasnya tertahan lebih lama dari biasanya. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan yang selama ini selalu ia tepis. Apakah semua ini memang pantas aku terima? Perjalanan pulang terasa sunyi. Budi menyetir, matanya fokus ke jalan. Radio dibiarkan mati. Tidak ada percakapan, seolah keheningan adalah kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Mas, suara Vero akhirnya memecah diam. Kenapa tadi Mas diam saja? Budi menarik napas panjang. Ngapain dibesar-besarkan? Mereka cuma bercanda. Vero tersenyum pahit. Kalau bercanda, kenapa selalu aku yang jadi bahan? Budi tidak langsung menjawab. Mobil berhenti di lampu merah. Ia menatap lurus ke depan. Kamu terlalu sensitif, katanya akhirnya. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Vero memalingkan wajah ke jendela. Lampu kota memantul di kaca, berpendar, lalu hilang. Ia merasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah menahan diri.
Sesampainya di rumah, Vero langsung menuju kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka tasnya, dan menatap dompet berisi kartu-kartu yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Tagihan listrik, tagihan air, bukti transfer cicilan rumah. Semua atas namanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, air mata tidak langsung jatuh. Ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar sedih, kesadaran bahwa ia telah terlalu lama membiarkan dirinya dikecilkan. Di luar kamar, Budi sibuk dengan ponselnya. Tidak menyusul, tidak bertanya. Vero merebahkan diri, menatap langit-langit kamar. Malam itu, ia belum memutuskan apapun. Belum berencana melawan. Belum ingin membuka rahasia. Namun satu hal pasti, ia tak lagi ingin menjadi menantu murah di mata siapapun. Dan di sanalah, tanpa disadari siapapun, perjalanan Vero menuju konfrontasi yang tak terelakkan benar-benar dimulai. Jika Anda siap, saya akan lanjutkan bab 2 dengan fokus pada rumah, kepemilikan, dan benih kecurigaan finansial, dengan tekanan emosi yang semakin meningkat. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyelinap melalui celah gorden, jatuh tepat di lantai kamar yang dingin. Vero terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya terasa perih, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya tak pernah benar-benar beristirahat semalam. Ia bangun perlahan, merapikan selimut, lalu melangkah keluar kamar. Dari dapur, aroma kopi hitam mulai memenuhi udara. Tangannya bergerak otomatis, mengisi air, menyalakan kompor, mengambil cangkir yang sama setiap hari. Rutinitas selalu menjadi cara Vero bertahan. Dengan rutinitas, ia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Namun pagi itu, pikirannya justru semakin tajam. Ia menatap dinding ruang tamu. Foto pernikahan mereka tergantung rapi. Wajahnya tersenyum lembut di sana, sementara Budi terlihat percaya diri, seolah dunia berada dalam genggamannya. Foto itu sering dipuji oleh tamu yang datang. Rumahnya nyaman ya, cocok sama Budi, begitu kata mereka. Tak pernah ada yang berkata, rumah ini cocok dengan Vero. Ponselnya bergetar di atas meja. Notifikasi masuk satu persatu. Tagihan bulanan. Nominal yang sudah ia hafal di luar kepala. Vero membuka aplikasi perbankan, menatap saldo yang kembali berkurang. Ia menghela napas panjang. Budi muncul dari kamar, mengenakan kemeja kerja. Rambutnya rapi, sepatunya mengilap. Ia mengambil kopi tanpa berkata apapun, lalu duduk sambil membuka ponsel. "Mas," Vero memanggil pelan. "Bulan ini cicilan rumah sudah aku bayar." Budi mengangguk tanpa menoleh. "Iya, nanti aku ganti." Kalimat yang sama, nada yang sama, janji yang selalu menggantung. Vero tidak langsung menanggapi. Ia menatap wajah suaminya. Ada jarak yang sulit dijelaskan, bukan jarak fisik, melainkan jarak tanggung jawab. "Mas masih ingat, kan, waktu kita beli rumah ini?" tanyanya kemudian. Budi menyesap kopi. "Ingat. Waktu itu Mas bilang, ini rumah kita. Kita bangun bersama." Budi meletakkan cangkirnya. "Kamu mau ngomong apa, Ver?" Vero menggenggam ujung meja. "Aku cuma ingin kejelasan." Budi mengernyit. "Kejelasan apa? Kamu terlalu mikir." Kalimat itu lagi. Vero tersenyum hambar. Ia berbalik, kembali ke dapur. Tidak ada gunanya memaksa pembicaraan pagi-pagi. Ia tahu, setiap kali ia bertanya, Budi selalu menghindar dengan cara yang sama. Hari itu, Vero mengambil cuti. Ia tidak memberitahu Budi. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan sendiri. Ia membuka lemari, mengambil map coklat berisi dokumen-dokumen lama. Surat perjanjian, bukti pembayaran, salinan kepemilikan. Semua ia simpan rapi, meski jarang dibuka. Tangannya sedikit gemetar saat membaca ulang. Namanya tercantum jelas di hampir semua berkas. Tanda tangannya menghiasi halaman demi halaman. Ia duduk di lantai, bersandar pada lemari, dan tertawa pelan. Tawa yang terdengar asing di telinganya sendiri. Selama ini, ia bukan sekadar membantu. Ia menanggung. Ingatan tentang obrolan keluarga kembali menyusup. "Budi hebat ya, sudah bisa beli rumah."
Untung Vero dapat suami mapan. Makanya jangan aneh-aneh. Perempuan itu ikut saja. Vero menutup map itu perlahan. Ada rasa perih yang naik ke dadanya, tapi juga ada sesuatu yang lain. Amarah yang dingin, tertata, dan mulai berani berdiri. Sore harinya, ibu mertua menelepon. Vero, besok ada kumpul keluarga kecil. Jangan lupa datang. Pakai yang pantas. Vero menjawab singkat. Iya, Bu. Panggilan ditutup tanpa basa-basi. Ia duduk lama setelah itu, menatap dinding kosong. Rumah ini sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang katanya dibangun atas nama kebersamaan. Ketika Budi pulang malam hari, wajahnya terlihat lelah. Ia melempar tas ke sofa, lalu langsung merebahkan diri. Kamu kemana hari ini? Tanyanya asal. Di rumah, jawab Vero jujur. Budi mengangguk, lalu memejamkan mata. Tidak ada percakapan lanjutan. Vero berdiri di ambang pintu kamar, menatap suaminya. Dulu, ia selalu merasa bersalah jika terlalu banyak menuntut. Ia takut dicap tidak tahu diri. Takut dianggap istri yang merepotkan. Kini, ketakutan itu mulai bergeser. Malam ini kita bicara, kata Vero pelan. Budi membuka mata. Nanti saja. Aku capek. Tidak. Suara Vero tetap lembut, tapi ada ketegasan yang baru. Aku juga capek, Mas. Tapi aku tidak bisa terus begini. Budi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menatap Vero lebih lama dari biasanya. Ada apa sih sebenarnya? Vero menarik napas dalam-dalam. Aku ingin tahu, selama ini Mas merasa punya tanggung jawab apa di rumah ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Budi tidak langsung menjawab. Dan disitulah, Vero tahu, rumah ini bukan hanya soal tembok dan atap. Rumah ini adalah simbol dari semua yang selama ini tidak pernah diakui. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Namun bagi Vero, kebisuan itu justru menjadi jawaban pertama. Ia kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Di balik ketenangannya, benih kecurigaan telah tumbuh. Dan ia tahu, suatu hari nanti, benih itu akan memaksa semua rahasia keluar ke permukaan. Pagi itu, Vero berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Ia mengenakan blus berwarna lembut, rok sederhana, dan sepatu yang masih layak meski sudah sering dipakai. Tangannya merapikan rambut dengan gerakan perlahan, seolah setiap helai adalah bagian dari kendali dirinya yang masih bisa ia pertahankan. Di balik pantulan cermin, wajahnya terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus berdenyut. Tekanan yang tak lagi bisa disamarkan hanya dengan senyum. Hari ini mereka akan menghadiri kumpul keluarga kecil, seperti yang ibu mertua sampaikan kemarin. Kumpul keluarga kecil selalu berarti pertemuan yang terasa besar bagi Vero. Tidak ada teriakan, tidak ada makian terang-terangan, tetapi ada penilaian di setiap tatapan dan perbandingan di setiap obrolan. Budi sudah siap lebih dulu. Ia berdiri di dekat pintu, memeriksa penampilannya dengan penuh percaya diri. Kemeja yang ia kenakan terlihat mahal. Jam di pergelangan tangannya berkilau ketika terkena cahaya. Kamu lama, katanya singkat. Vero mengangguk. Sudah. Perjalanan menuju rumah orang tua Budi berlangsung hening. Namun keheningan kali ini berbeda. Bukan sekadar jarak yang terbiasa, melainkan ketegangan yang mulai terasa nyata. Sesampainya di sana, suasana sudah ramai. Beberapa anggota keluarga duduk di ruang tengah. Tawa pecah ketika Budi masuk. Sambutan hangat langsung mengalir kepadanya. Budi, wah, kelihatan makin sukses. Jamnya baru, ya? Budi tertawa ringan. Biasa saja. Vero berjalan di belakangnya, membawa buah tangan. Ia menunduk sopan, menyapa satu persatu. Sambutan untuknya lebih singkat, lebih datar. Oh, Vero juga datang. Ia tersenyum. Senyum yang sudah ia kenal sejak lama, senyum yang tidak sepenuhnya milik dirinya. Obrolan segera mengalir. Tentang pekerjaan, tentang rencana liburan, tentang rumah baru milik sepupu yang katanya hasil usaha keras suaminya. Di tengah percakapan itu, nama Budi kembali disebut. Rumah kamu sekarang nyaman banget, kata salah satu tante. Budi pintar mengatur keuangan. Vero menggenggam ujung tasnya.
Ia menoleh ke arah Budi. Suaminya tersenyum, mengangguk kecil, dan membiarkan pujian itu mengalir tanpa satupun koreksi. Tidak ada kalimat, sebenarnya Vero yang mengurus semuanya. Tidak ada pengakuan, aku hanya numpang nama. Vero merasa dadanya menghangat. Bukan oleh rasa bangga, melainkan oleh sesuatu yang lebih pahit. Ibu mertua ikut menimpali. Makanya saya selalu bilang, perempuan itu harus pandai menyesuaikan diri. Jangan banyak menuntut. Lihat Budi, kerjanya fokus, hasilnya kelihatan. Vero menunduk, menahan napas. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi terasa seperti vonis. Ia ingin berkata banyak hal. Tentang tagihan, tentang cicilan, tentang malam-malam ketika ia menghitung pengeluaran sendirian. Namun semua itu berhenti di tenggorokannya. Ia memilih diam. Untuk saat ini, saat makan bersama, Vero duduk di antara dua ipar. Percakapan terus berputar, tetapi ia merasa semakin terasing. Setiap kali ia mencoba masuk, obrolan sudah berpindah. Setiap kali ia tersenyum, senyum itu terasa semakin berat. Salah satu ipar mencondongkan tubuhnya. Kamu enak ya, Ver? Suami mapan. Tinggal ikut. Vero menatapnya. Semua ada prosesnya, jawabnya pelan. Ipar itu tertawa kecil. Proses Budi, maksudnya. Kalimat itu membuat Vero terdiam. Untuk sesaat, dunia terasa menyempit. Setelah makan, Budi diajak berbincang terpisah. Ia terlihat menikmati posisinya. Berdiri tegak, berbicara lantang, dikelilingi orang-orang yang mengaguminya. Vero duduk sendirian di sofa. Tangannya bertumpu di lutut. Ia menatap lantai, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Pandangannya menyapu ruangan itu, ruangan yang sering ia datangi, tetapi tak pernah benar-benar menerimanya. Di sanalah, di tengah kebisingan yang tidak menyertakannya, Vero menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdebar pelan. Budi membutuhkan diamnya. Keluarga itu membutuhkan ketidakberaniannya. Agar cerita tentang keberhasilan Budi tetap utuh. Sepulang dari sana, hujan turun rintik-rintik. Budi mengemudi dengan santai. Seolah hari itu berjalan sempurna. Keluarga senang sama kamu, kata Budi tiba-tiba. Vero tersenyum tipis. Senang sama kamu. Budi melirik sekilas. Sama saja. Vero memejamkan mata. Tidak, itu tidak sama. Sesampainya di rumah, Vero langsung menuju kamar. Ia melepas sepatu, lalu duduk di tepi ranjang. Napasnya terasa pendek. Dadanya sesak. Budi menyusul. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Murung terus. Vero menatapnya. Mas sadar tidak? Selama ini Mas selalu membiarkan mereka merendahkanku. Budi terdiam sejenak. Itu perasaan kamu saja. Jawaban itu membuat sesuatu di dalam diri Vero retak. Bukan pecah keras, melainkan retak halus yang menjalar perlahan. Aku capek, Mas, ucapnya lirih. Capek senyum. Capek dianggap tidak ada. Budi menghela napas. Kamu terlalu memikirkan omongan orang. Vero berdiri. Omongan orang tidak akan berarti apa-apa kalau kamu berdiri di pihakku. Hening. Budi tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, Vero tidak menunggu jawaban itu. Ia melangkah ke kamar mandi, mengunci pintu, lalu menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Senyumnya sudah hilang. Yang tersisa hanya wajah lelah dengan mata yang mulai berani jujur. Malam itu, Vero duduk sendirian di tepi ranjang. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Namun di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan terbentuk. Ia tidak akan terus memaksakan senyum untuk menjaga kebohongan orang lain. Dan retakan kecil itu, ia tahu, akan segera menjadi celah besar. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Air mengalir di kaca jendela seperti garis-garis tak beraturan, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Vero duduk di meja makan dengan laptop terbuka, dan beberapa lembar kertas berserakan di sekelilingnya. Jam dinding berdetak pelan, namun terasa begitu nyaring di telinganya. Ia baru saja menyelesaikan perhitungan bulanan. Angka-angka itu tersusun rapi, tetapi maknanya kacau di dalam dada. Penghasilan masuk, pengeluaran keluar,
dan selisih yang semakin menipis. Vero menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. Ia tidak salah hitung. Ia hanya terlalu lama menutup mata terhadap kenyataan. Cicilan rumah, tagihan listrik, air, internet, belanja dapur, iuran lingkungan. Semua tercatat atas namanya. Semua dibayar dari rekening yang sama. Vero menyandarkan punggung ke kursi. Kepalanya terasa berat. Ia menoleh ke arah sofa ruang tamu, tempat Budi tertidur dengan televisi masih menyala. Wajah suaminya terlihat tenang, seolah tidak ada beban yang perlu dipikirkan. Ia menatap lama, lalu kembali ke layar laptop. Ingatan lama bermunculan satu persatu. Saat Budi berjanji akan ikut membantu setelah pekerjaannya stabil. Saat Budi berkata hanya butuh waktu. Saat Budi selalu menunda dengan kalimat yang terdengar masuk akal. Vero menutup laptop, mengumpulkan kertas-kertas itu menjadi satu tumpukan rapi. Tangannya tidak gemetar, tetapi dadanya terasa seperti ditekan dari dalam. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah sofa. "Mas," panggilnya pelan. Budi membuka mata setengah. "Kenapa?" "Kita perlu bicara." Budi mengusap wajahnya. "Besok saja. Aku capek." Vero menahan diri agar suaranya tetap stabil. "Aku juga capek. Tapi ini soal rumah." Kata rumah membuat Budi duduk tegak. "Rumah kenapa?" Vero menyerahkan beberapa lembar kertas. "Ini semua pengeluaran bulan ini. Aku yang bayar." Budi melihat sekilas, lalu meletakkannya kembali. "Ya memang kamu yang pegang keuangan." Vero menggeleng pelan. "Aku pegang, Mas. Tapi bukan berarti aku menanggung semuanya sendirian." Budi terdiam sejenak. "Lah, selama ini juga tidak ada masalah, kan?" Kalimat itu membuat Vero tersenyum pahit. "Tidak ada masalah karena aku yang menutupinya." Hening kembali turun. Hujan di luar terdengar semakin keras. "Aku ingin tahu," lanjut Vero dengan suara lebih pelan. "Selama ini Mas sebenarnya menyumbang apa untuk rumah ini?" Budi menatapnya. Matanya terlihat terganggu. "Kamu mulai menghitung-hitung sekarang?" "Aku sudah terlalu lama tidak menghitung," jawab Vero jujur. Budi berdiri. "Kamu mau bilang apa?" "Aku tidak bertanggung jawab." Vero menatapnya lurus. "Aku mau kejujuran." Jawaban itu membuat Budi terdiam. Ia tidak langsung membalas. Tangannya mengepal pelan, lalu dilepaskan lagi. "Aku lagi susah," katanya akhirnya. "Pekerjaanku tidak selalu lancar." Vero mengangguk. "Aku tahu. Tapi kenapa Mas membiarkan keluargamu berpikir sebaliknya?" Budi memalingkan wajah. "Aku tidak minta mereka berpikir begitu." Tapi Mas juga tidak meluruskan. Kalimat itu menggantung di udara. Budi tidak menjawab. Ia mengambil jaket, lalu melangkah menuju kamar tanpa berkata apapun. Vero berdiri sendirian di ruang tamu. Hatinya terasa kosong. Bukan karena tidak mendapat jawaban, melainkan karena jawaban itu sebenarnya sudah lama ia ketahui. Keesokan harinya, Vero menerima pesan dari ibu mertua. "Vero, listrik rumah kok hampir mati kemarin? Jangan sampai telat bayar. Malu kalau tetangga tahu." Vero menatap layar ponsel lama. Ia menarik napas, lalu membalas singkat. "Sudah dibayar, Bu." Pesan itu dibaca, tetapi tidak ada balasan. Siang itu, Vero memutuskan keluar rumah. Ia pergi ke bank, duduk di ruang tunggu, dan berbicara dengan petugas. Ia meminta cetakan riwayat pembayaran beberapa bulan terakhir. Saat lembaran itu berada di tangannya, dadanya terasa sesak. Semua tercatat jelas. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Ia pulang dengan langkah pelan. Di rumah, Budi belum ada. Vero meletakkan dokumen itu di meja, lalu duduk menatapnya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa lelah. Sore hari, salah satu ipar datang berkunjung tanpa pemberitahuan. "Vero, aku cuma mau numpang sebentar," katanya sambil masuk. Vero tersenyum sopan. "Silakan." Obrolan ringan mengalir. Tentang keluarga, tentang rencana liburan. Lalu, tanpa basa-basi, ipar itu berkata,
Budi hebat ya, bisa menafkahi dengan baik. Vero terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung tersenyum. Menurut kamu, katanya pelan, menafkahi itu seperti apa? Iparnya tertawa kecil. Ya, bayar rumah, kebutuhan, semua itu. Vero mengangguk. Kalau semua itu dibayar oleh istri, menurutmu itu apa? Hening sejenak. Ipar itu menatap Vero dengan wajah bingung. Maksud kamu? Vero berdiri, mengambil map dari meja, lalu menyerahkannya. Ini semua bukti pembayaran. Ipar itu membuka sekilas, lalu menutupnya kembali dengan cepat. Vero, aku tidak tahu. Vero tersenyum tipis. Aku juga tidak ingin semua orang tahu. Tapi aku juga tidak mau terus dianggap beban. Ipar itu pamit tidak lama kemudian. Wajahnya terlihat tidak tenang. Saat malam tiba, Budi pulang. Ia melihat map di meja. Itu apa? Hal yang selama ini kamu biarkan aku simpan sendiri, jawab Vero tenang. Budi duduk. Kamu bilang ke siapa? Belum banyak, jawab Vero jujur. Tapi kalau kamu terus diam, suatu hari semua akan tahu. Budi menatapnya lama. Kamu mengancam? Vero menggeleng. Aku sedang melindungi diriku sendiri. Hujan kembali turun malam itu. Vero berdiri di dekat jendela, menatap gelap. Ia tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Namun satu hal semakin jelas baginya. Selama ini, ia bukan sekadar istri yang terlalu mengalah. Ia adalah perempuan yang memikul hutang emosional dan finansial sendirian. Dan beban itu sudah terlalu berat untuk terus disembunyikan. Udara pagi terasa berat, seolah rumah itu sendiri menahan napas. Vero terbangun dengan kepala penuh, dadanya sesak, dan perasaan asing yang sulit ia beri nama. Ia menatap sisi ranjang yang kosong. Budi sudah bangun lebih dulu, atau mungkin memang sengaja pergi lebih awal untuk menghindari percakapan. Ia bangkit perlahan, merapikan selimut tanpa suara. Tidak ada lagi rutinitas hangat seperti dulu. Tidak ada sapaan ringan. Yang tersisa hanya gerak mekanis, seperti dua orang yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Di meja makan, ponsel Vero bergetar. Pesan masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Vero, ibu dengar listrik hampir telat dibayar. Kamu atur rumah tangga bagaimana sih? Vero membaca pesan itu 2 kali. Jari-jarinya menegang, lalu rileks kembali. Ia membalas dengan singkat. Sudah beres, Bu. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kamu harus ingat posisi kamu. Jangan sampai Budi malu karena istri tidak becus. Kalimat itu membuat Vero menutup mata sejenak. Ia tidak lagi merasa sakit. Yang ada justru kelelahan yang pekat. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu menyeduh teh hangat. Tangannya bergerak perlahan, seolah jika terlalu cepat, emosinya akan tumpah. Ketika Budi pulang sore itu, wajahnya terlihat tegang. Ia tidak langsung duduk. Matanya menyapu ruang tamu, berhenti sejenak di meja makan, lalu beralih ke wajah Vero. Kamu ngomong apa ke kakakku? Tanyanya tanpa basa-basi. Vero mengangkat wajahnya. Aku tidak bohong. Kamu menunjukkan dokumen itu? Nada suara Budi meninggi. Aku hanya menjawab saat ditanya. Balas Vero tenang. Budi tertawa pendek. Kamu sadar tidak? Sekarang mereka mulai bertanya-tanya. Kamu bikin aku kelihatan seperti apa? Vero berdiri. Aku tidak sedang memikirkan kelihatan seperti apa. Aku sedang memikirkan kenyataan. Budi mengibaskan tangannya. Kenyataan versi kamu. Versi yang dibuktikan oleh semua pembayaran itu. Hening sejenak. Ketegangan menebal. Kamu sengaja, ya? Kata Budi akhirnya. Kamu mau menjatuhkan aku di depan keluargaku. Vero menatapnya lurus. Aku tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Tapi aku juga tidak mau terus diinjak. Kata diinjak membuat Budi terdiam. Rahangnya mengeras. Sejak kapan kamu berubah begini? Sejak aku berhenti menipu diriku sendiri, jawab Vero lirih. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi dengan jarak yang lebih jauh dari biasanya. Punggung mereka saling membelakangi. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata penutup hari.
Di balik pintu kamar yang tertutup, retakan semakin melebar. Beberapa hari kemudian, Vero kembali menghadiri pertemuan keluarga. Kali ini suasananya berbeda. Tatapan yang dulu meremehkan kini bercampur dengan rasa ingin tahu. Bisik-bisik muncul ketika ia lewat. Katanya selama ini Vero yang bayar. Ah, masa sih? Makanya kelihatan sederhana. Vero mendengar semuanya. Ia memilih duduk tenang. Ibu mertua membuka pembicaraan dengan senyum tipis. Vero, akhir-akhir ini kamu kelihatan tegang. Ada masalah di rumah? Pertanyaan itu terdengar manis, tetapi Vero tahu ujungnya. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, jawabnya sopan. Ibu mertua mengangguk. Bagus. Perempuan itu seharusnya tahu batas. Jangan sampai urusan dalam rumah dibawa keluar. Vero menatap wanita itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Kalau urusan dalam rumah selalu membuat satu orang menanggung semuanya sendirian, ucap Vero pelan namun jelas. Menurut ibu, itu masih pantas disebut urusan dalam rumah. Suasana berubah seketika. Beberapa orang terdiam. Beberapa lainnya saling pandang. Budi menggeser duduknya, jelas tidak nyaman. Vero, katanya memperingatkan. Namun Vero tidak mundur. Aku tidak sedang membuka aib. Lanjutnya, aku hanya lelah dianggap tidak berkontribusi. Ibu mertua tersenyum kaku. Kalau memang begitu, seharusnya kamu bicara baik-baik dengan suami. Aku sudah, jawab Vero, berulang kali. Hening kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada yang langsung menimpali. Untuk pertama kalinya, posisi Vero tidak sepenuhnya lemah. Sepulang dari sana, Budi meledak. Kamu mempermalukanku. Di depan keluargaku sendiri. Vero berdiri di ruang tamu, tubuhnya tegang. Aku mempermalukan siapa? Atau kamu malu karena kebenaran mulai kelihatan? Budi menunjuknya. Kamu istri. Kamu seharusnya mendukung. Aku sudah mendukung. Suara Vero bergetar. Dengan caraku sendiri. Dengan uangku. Dengan diamku. Budi terdiam. Matanya berkedip cepat. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Waktu untuk apa? Tanya Vero. Untuk terus membiarkanku jadi tameng? Budi tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, membanting pintu. Vero berdiri lama di ruang tamu. Sunyi kembali menelan rumah itu. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, memegang map berisi dokumen. Ia membuka satu persatu lembaran, bukan untuk menghitung lagi, melainkan untuk menguatkan diri. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini, ia tidak hanya melawan penilaian keluarga. Ia juga melawan suaminya sendiri. Dan pertarungan itu belum mencapai puncaknya. Vero menutup map, meletakkannya rapi di laci, lalu mematikan lampu. Dalam gelap, matanya terbuka lebar. Ia tahu, badai besar sudah sangat dekat. Dan ketika badai itu datang, tidak semua hubungan akan selamat. Hari itu udara terasa pengap, meski matahari belum sepenuhnya naik. Vero berdiri di depan lemari, menatap deretan pakaian yang tergantung rapi. Tangannya terhenti pada sebuah blus polos berwarna netral. Tidak mencolok, tidak juga murahan. Ia memilihnya tanpa ragu. Hari ini bukan soal penampilan. Hari ini soal keberanian. Budi sudah duduk di ruang tamu ketika Vero keluar kamar. Ia mengenakan kemeja yang sama seperti saat arisan besar sebelumnya. Rapi, bersih, dan penuh citra. Namun wajahnya tegang, rahangnya mengeras, seolah ia tahu hari ini tidak akan berjalan biasa. Kamu yakin mau ikut? Tanya Budi tanpa menoleh. Vero mengangguk. Itu keluarga aku juga. Budi menarik napas panjang, lalu berdiri. Jangan bikin suasana tidak enak. Vero menatapnya lurus. Aku tidak berniat bikin apapun. Tapi aku juga tidak mau dibungkam. Budi terdiam. Tidak ada balasan. Rumah ibu mertua sudah ramai ketika mereka tiba. Mobil-mobil terparkir rapi. Tawa terdengar dari dalam. Arisan keluarga besar selalu menjadi ajang pamer yang tidak tertulis. Dan Vero sudah sangat mengenalnya. Begitu melangkah masuk, tatapan-tatapan langsung mengarah padanya. Tidak seperti biasanya. Kali ini ada sesuatu yang lain,
rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Vero datang. Iya. Ia menyapa dengan senyum tipis. Tidak berlebihan. Tidak lagi memaksakan. Ibu mertua menyambut mereka dengan wajah yang sulit ditebak. Masuk. Sudah hampir mulai. Vero duduk di tempat yang sama seperti dulu. Ujung sofa. Namun perasaannya tidak lagi sama. Dadanya berdebar pelan, bukan karena takut, melainkan karena bersiap. Arisan dimulai. Nama disebut satu persatu. Uang berpindah tangan. Komentar mengalir seperti biasa. Tentang bisnis, tentang rumah, tentang keberhasilan anak-anak mereka. Lalu, tanpa aba-aba, salah satu tante membuka pembicaraan yang membuat udara seketika berubah. Ngomong-ngomong, katanya sambil tersenyum, kemarin aku dengar cerita menarik. Beberapa kepala menoleh. Vero menegakkan punggungnya. Katanya, selama ini yang bayar rumah Budi itu Vero. Hening. Senyap yang menekan, seperti ruangan kehilangan udara. Budi langsung menoleh ke arah Vero. Siapa yang bilang begitu? Tanyanya cepat. Tante itu mengangkat bahu. Namanya juga keluarga. Masa tidak tahu? Beberapa pasang mata menatap Vero. Ada yang kaget. Ada yang tidak percaya. Ada pula yang seolah menunggu pembenaran. Ibu mertua tersenyum tipis. Gosip. Jangan dipercaya. Vero mengatupkan tangan di pangkuannya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Inilah momen yang selama ini ia tahu akan datang. Ia berdiri perlahan. Bukan gosip, katanya pelan, namun suaranya terdengar jelas. Dan bukan cerita yang ingin aku sebarkan. Budi bangkit setengah berdiri. Vero, duduk. Vero tidak menoleh padanya. Selama ini aku diam karena aku pikir, diam itu bentuk menghormati. Tapi ternyata diam juga bisa menjadi bentuk mengizinkan diriku direndahkan. Ruangan tetap hening. Tidak ada yang menyela. Aku tidak pernah ingin dipuji, lanjut Vero. Aku hanya ingin diakui sebagai bagian dari rumah tangga ini. Salah satu sepupu berdehem. Jadi, benar? Vero mengangguk. Benar. Ibu mertua menghela napas. Kalau memang begitu, kenapa baru sekarang bicara? Pertanyaan itu terdengar tenang, tetapi menusuk. Vero menatap wanita itu. Karena setiap kali aku bicara, aku dibilang berlebihan. Budi akhirnya berdiri sepenuhnya. Cukup, katanya tegas. Ini urusan rumah tangga kami. Vero menoleh padanya. Rumah tangga yang selalu kamu banggakan di depan mereka. Kalimat itu membuat Budi terdiam. Aku ingin bertanya satu hal, kata Vero, menatap seluruh ruangan. Selama ini, kalian mengenalku sebagai apa? Tidak ada yang langsung menjawab. Sebagai menantu murah, lanjut Vero, suaranya bergetar namun tidak pecah. Padahal yang kalian sebut murah itu adalah orang yang membayar semua kebutuhan rumah yang kalian kagumi. Bisik-bisik mulai terdengar. Tidak mungkin. Serius? Budi menggeleng. Ini tidak sepenuhnya benar. Vero menatapnya tajam. Lalu mana yang salah? Budi terdiam. Mulutnya terbuka, lalu tertutup kembali. Vero meraih tasnya, mengeluarkan map coklat yang sudah sangat ia kenal. Tangannya mantap, tidak gemetar. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun, katanya, tapi aku juga tidak mau dianggap berbohong. Ia membuka map itu dan meletakkannya di meja. Bukti pembayaran. Nama, tanggal, semua tercetak jelas. Ruangan kembali sunyi. Ibu mertua menatap berkas itu lama. Wajahnya berubah. Kamu menanggung semua ini? Vero mengangguk. Iya, Bu. Untuk pertama kalinya, nada suara ibu mertua tidak lagi tinggi. Lalu Budi? Semua mata beralih ke Budi. Ia menelan ludah. Aku sedang berusaha. Vero menatapnya. Berusaha terlihat berhasil. Kalimat itu seperti pisau. Budi menutup wajahnya sebentar, lalu mengangkatnya kembali. Kenapa kamu lakukan ini di sini? Vero menarik napas dalam-dalam. Karena disinilah aku selalu dipatahkan. Air mata mulai menggenang di matanya,
tetapi ia tidak membiarkannya jatuh. Aku tidak menuntut dipuja, katanya lirih. Aku hanya ingin berhenti diinjak. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang terasa berat bagi semua orang. Arisan hari itu berakhir tanpa tawa. Tanpa obrolan lanjutan. Tanpa kepastian. Dalam perjalanan pulang, Budi menyetir tanpa suara. Tangannya mencengkeram setir terlalu kuat. "Kamu sudah puas?" tanyanya akhirnya. Vero menoleh. "Aku baru mulai jujur." Mobil berhenti di depan rumah. Tidak ada percakapan lagi. Budi masuk lebih dulu, membanting pintu kamar. Vero berdiri di ruang tamu, sendirian. Dadanya naik turun. Tubuhnya lelah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jelas. Hari ini, ia tidak lagi menjadi menantu murah yang diam. Hari ini, ia berdiri. Dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rumah itu sunyi, tetapi sunyinya terasa seperti jeritan yang tertahan. Vero berdiri di ruang tamu, masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat arisan. Tangannya terasa dingin, bukan karena udara, melainkan karena adrenalin yang perlahan surut setelah ledakan tadi siang. Pintu kamar tertutup rapat. Budi mengurung diri di sana. Vero melangkah perlahan, setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai rumah itu menyimpan seluruh beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ia berhenti di depan pintu kamar, menempelkan telapak tangannya di permukaan kayu yang dingin. "Mas," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu tanpa menunggu izin. Budi duduk di tepi ranjang, punggungnya membungkuk, kedua tangannya menopang kepala. Wajah yang selama ini terlihat penuh percaya diri kini tampak kusut, seperti topeng yang akhirnya runtuh. "Kamu puas sekarang?" Suara Budi serak, tanpa menoleh. Vero menutup pintu perlahan. "Aku tidak sedang mencari kepuasan." "Lalu apa?" Budi berdiri mendadak. "Kamu sudah menghancurkan citraku di depan keluargaku sendiri." Vero menatapnya lurus. "Citra yang dibangun dari diamku." Budi tertawa pahit. "Kamu tahu betul betapa pentingnya pandangan mereka. Dan kamu tahu betul betapa menyakitkannya berada di posisiku," balas Vero, suaranya mulai bergetar. "Tapi kamu memilih membiarkanku sendirian." Budi mengusap wajahnya kasar. "Kamu pikir aku tidak tertekan? Aku laki-laki. Aku dituntut berhasil." Vero mengangguk pelan. "Dan aku istri. Aku dituntut sabar." Hening jatuh di antara mereka. "Aku ingin bertanya satu hal," lanjut Vero, melangkah lebih dekat. "Selama ini, apa kamu pernah merasa bersalah membiarkanku menanggung semua kebutuhan rumah ini?" Budi tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke arah jendela. "Aku pikir kamu tidak keberatan." Kalimat itu membuat dada Vero seperti diremas. "Tidak keberatan?" ulangnya lirih. "Kamu tidak pernah bertanya. Kamu hanya menerima." Budi menghela napas panjang. "Aku akan mengganti semuanya." "Kapan?" tanya Vero cepat. "Saat rumah ini lunas? Saat aku sudah terlalu lelah." Budi terdiam. Vero berjalan ke lemari, membuka laci, lalu mengeluarkan map coklat yang kini menjadi saksi bisu segalanya. Ia meletakkannya di ranjang. "Aku ingin kita jujur," katanya tenang, meski matanya berkaca-kaca. "Bukan pada keluargamu, tapi pada diri kita sendiri." Budi membuka map itu, lembar demi lembar. Wajahnya semakin pucat. "Kamu mencatat semuanya?" "Aku terpaksa," jawab Vero. "Karena kalau aku tidak mencatat, semua ini akan dianggap tidak pernah ada." Budi menjatuhkan map itu ke ranjang. "Kamu tidak percaya padaku?" Vero tersenyum pahit. "Kepercayaan bukan soal percaya buta. Kepercayaan soal tanggung jawab." Suara hujan mulai terdengar di luar. Perlahan, seperti ikut menjadi saksi. "Sejak kapan kamu merasa sendirian?" tanya Budi, suaranya melemah. Vero terdiam sejenak. "Sejak pertama kali aku pulang dari arisan sambil menahan tangis, dan kamu memilih tidur tanpa bertanya." Kata-kata itu menancap dalam. "Aku mencintaimu," lanjut Vero. "Tapi aku juga mencintai diriku sendiri.
Dan aku tidak bisa terus mengorbankan diriku agar kamu terlihat utuh. Budi duduk kembali. Bahunya turun. Aku takut, katanya akhirnya. Aku takut terlihat gagal. Vero menatapnya dengan mata basah. Dan aku takut kehilangan diriku sendiri. Hening panjang mengisi kamar. Tidak ada lagi amarah yang meledak. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang. Mulai sekarang, kata Vero tegas namun lembut, aku tidak akan menutup apapun lagi. Jika kamu ingin kita tetap bersama, semuanya harus jelas. Budi mengangkat wajahnya. Kalau aku tidak sanggup. Vero menghela napas dalam-dalam. Setidaknya aku sudah jujur. Malam itu mereka tidak tidur bersama. Budi memilih sofa. Vero mematikan lampu kamar sendirian. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa lebih ringan. Keesokan paginya, pesan-pesan mulai berdatangan. Dari ipar, dari sepupu, dari keluarga yang kemarin terdiam. Benarkah semua itu? Kami tidak tahu. Maafkan kalau selama ini salah menilai. Vero membaca semuanya tanpa terburu-buru. Ia tidak membalas semuanya. Ia hanya menyimpan ponsel itu, lalu duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Budi keluar dari kamar dengan wajah letih. Keluargaku bertanya, katanya pelan. Vero mengangguk. Mereka berhak tahu. Budi duduk di depannya. Aku tidak akan memintamu menarik ucapanmu. Kalimat itu mengejutkan Vero. Lalu, tanyanya hati-hati. Aku akan mulai bertanggung jawab, kata Budi lirih. Bukan karena mereka, tapi karena kamu. Vero menatapnya lama. Aku tidak butuh janji yang terdengar indah. Aku butuh perubahan yang nyata. Budi mengangguk. Aku tahu. Hari itu tidak langsung membawa kedamaian. Tidak ada pelukan penuh haru. Tidak ada rekonsiliasi dramatis. Yang ada hanyalah kesepakatan rapuh yang baru lahir. Namun bagi Vero, itu cukup untuk saat ini. Karena akhirnya, kebenaran tidak lagi disembunyikan. Dan ia tidak lagi berdiri sendirian dalam kebohongan. Rumah ibu mertua kembali ramai, tetapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada tawa yang berlebihan. Tidak ada obrolan pamer yang mengalir bebas. Yang tersisa hanyalah percakapan pendek, tatapan ragu, dan jeda-jeda sunyi yang terasa canggung. Vero melangkah masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, sama seperti biasanya. Namun caranya berdiri, caranya menatap, dan caranya bernapas telah berubah. Ia tidak lagi menunduk berlebihan. Ia juga tidak lagi mencari persetujuan dari setiap mata yang memandang. Budi berjalan di sampingnya. Wajahnya terlihat tegang, tetapi tidak lagi keras. Ada kelelahan di sana, juga kesadaran yang belum sepenuhnya matang, namun mulai tumbuh. Beberapa anggota keluarga menoleh. Ada yang tersenyum kaku. Ada pula yang cepat-cepat memalingkan wajah. Vero, sapa salah satu ipar, suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Vero membalas dengan anggukan sopan. Mereka duduk di ruang tengah. Tidak di ujung sofa. Ibu mertua mempersilakan mereka duduk lebih ke dalam. Isyarat kecil itu tidak luput dari perhatian Vero. Ibu mertua keluar dari dapur membawa minuman. Gerakannya tidak seanggun biasanya. Ada beban di bahunya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kita bicara sebentar, ucapnya setelah semua duduk. Tidak ada yang menyela. Ibu mertua menatap Vero. Tatapan itu lama, menimbang, seolah baru benar-benar melihat menantunya untuk pertama kali. Selama ini, katanya pelan, ibu kira kamu hanya ikut. Ibu kira kamu diam karena tidak mengerti apa-apa. Vero mendengarkan tanpa menyela. Ternyata ibu yang tidak mengerti. Lanjutnya, semuanya. Ruangan sunyi. Kalimat itu jatuh perlahan, namun berat. Vero menautkan jemarinya. Dadanya berdebar, tetapi ia tidak merasa terancam. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya setara. Aku tidak pernah berniat membuat ibu merasa bersalah, kata Vero lembut. Aku hanya ingin berhenti dianggap tidak berkontribusi. Ibu mertua mengangguk kecil. Ibu tahu sekarang. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Salah satu tante berdehem. Kami juga minta maaf, Vero. Kami terlalu cepat menilai.
Vero tersenyum tipis. Aku mengerti. Aku juga terlalu lama diam. Budi duduk dengan punggung tegang. Ia menatap lantai. Jelas baginya, ini bukan percakapan yang mudah. Budi, panggil ibu mertua. Budi mengangkat wajahnya. Iya, Bu. Kamu anak laki-laki, ujar ibu mertua. Kamu boleh jatuh. Tapi kamu tidak boleh bersembunyi di balik istrimu. Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Budi mengangguk perlahan. Aku salah. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan panjang. Vero menoleh ke arah suaminya. Dadanya terasa hangat sekaligus perih. Pengakuan itu datang terlambat, tetapi tetap berarti. Kami tidak akan ikut campur urusan rumah tanggamu, lanjut ibu mertua. Tapi mulai sekarang, ibu ingin tahu satu hal. Ia menatap Vero. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan itu membuat Vero terdiam sejenak. Selama ini, tak pernah ada yang bertanya seperti itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku ingin dihormati, jawabnya jujur. Bukan karena uang, tapi karena aku manusia. Ibu mertua mengangguk. Itu seharusnya sudah kamu dapat sejak awal. Percakapan itu tidak menghapus luka lama. Namun ia membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Sepulang dari sana, suasana di mobil sunyi. Budi menyetir dengan kecepatan stabil. Vero menatap jalan di depan, pikirannya penuh. Terima kasih, kata Budi tiba-tiba. Vero menoleh. Untuk apa? Karena tidak pergi, jawab Budi lirih. Padahal kamu punya banyak alasan. Vero tersenyum samar. Aku masih di sini bukan berarti aku akan selalu menunggu. Budi mengangguk. Aku tahu. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu. Tidak ada televisi. Tidak ada ponsel. Hanya dua orang dewasa yang mencoba berbicara tanpa saling melukai. Aku sudah bicara dengan tempat kerjaku, kata Budi. Aku akan mulai menyetor tetap setiap bulan. Kita bagi jelas. Vero mendengarkan. Dan aku juga tidak akan membiarkan keluargaku merendahkanmu lagi. Vero menatapnya. Itu bukan tugasku untuk mengingatkan. Aku tahu, jawab Budi cepat. Itu tugasku. Malam itu mereka tidak langsung berdamai. Namun mereka tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang lebih dekat dari beberapa malam terakhir. Namun ujian belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari kemudian, Vero menerima pesan dari ibu mertua. Vero, ibu ingin belajar mengerti. Kalau kamu tidak keberatan. Vero membaca pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas. Bukan karena dendam, melainkan karena ia ingin memastikan satu hal, bahwa ia tidak lagi menukar harga dirinya demi diterima. Akhirnya, ia membalas singkat. Kita bisa belajar pelan-pelan, Bu. Hari-hari berikutnya berjalan canggung. Ada perubahan, tetapi belum sempurna. Ada niat baik, tetapi masih rapuh. Vero tetap mencatat keuangan. Budi mulai terlibat. Tidak lagi sebagai penonton. Namun Vero tahu, ujian terakhir bukan soal uang. Melainkan soal keberanian mempertahankan dirinya sendiri jika keadaan kembali mengulang. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tenang. Senyumnya tidak lagi dipaksa. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa lega. Suara yang selama ini ia simpan akhirnya didengar. Bukan karena teriakannya paling keras, melainkan karena ia berhenti membungkam dirinya sendiri. Dan dengan itu, Vero melangkah ke babak hidup berikutnya. Dengan luka yang masih ada, namun dengan harga diri yang telah kembali utuh. Pagi datang tanpa suara gaduh. Tidak ada pertengkaran. Tidak pula percakapan yang menuntut. Rumah itu terasa lebih lapang, bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena beban di dalamnya berkurang. Vero bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan ringan, bukan lagi karena kewajiban yang menekan, melainkan rutinitas yang ia pilih sendiri. Dari dapur, ia melihat Budi duduk di meja makan, menatap ponsel dengan wajah serius. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecil. Kamu sudah sarapan? Tanya Vero. Belum. Aku tunggu kamu, jawab Budi. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berbeda. Dulu,
ia akan makan tanpa peduli. Kini, ada jeda yang sengaja diciptakan. Mereka makan bersama dalam keheningan yang tidak canggung. Budi membuka percakapan lebih dulu. Aku sudah menyusun ulang pengeluaran, katanya. Mulai bulan ini, kita bagi jelas. Tidak ada lagi yang diam-diam menanggung. Vero mengangguk. Itu seharusnya dari awal. Iya, sahut Budi tanpa membela diri. Hari-hari berikutnya bergerak perlahan. Tidak ada perubahan drastis, tetapi konsisten. Budi mulai lebih terbuka, bukan hanya soal uang, tetapi juga soal pikirannya sendiri. Vero tidak lagi memikul semuanya sendirian. Namun pemulihan bukan hanya soal hubungan suami istri. Ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Pada suatu siang, Vero menghadiri arisan keluarga. Ia datang sendiri. Budi sengaja tidak ikut, memberi ruang agar Vero bisa berdiri atas namanya sendiri. Tatapan-tatapan yang dulu meremehkan kini berubah menjadi ragu. Beberapa orang menyapa dengan senyum yang dipaksakan. Vero membalas dengan sopan, tanpa keinginan membuktikan apapun. Saat giliran berbicara, seseorang bertanya, "Sekarang sibuk apa, Vero?" Vero tersenyum. "Masih bekerja. Mengurus hidupku." Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pamer. Kalimat itu cukup. Ibu mertua mendekat setelah acara selesai. "Kamu tidak perlu datang kalau merasa tidak nyaman," katanya pelan. Vero menatapnya. "Aku datang karena aku mau, Bu. Bukan karena terpaksa." Ibu mertua mengangguk, menerima batas yang jelas itu. Malam hari, Vero duduk di balkon rumah. Angin berembus lembut. Ia menatap langit tanpa banyak pikiran. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membandingkan dirinya dengan siapapun. Budi menghampiri, membawa 2 cangkir teh. "Aku bangga padamu," ucapnya. Vero tersenyum kecil. "Aku juga mulai bangga pada diriku sendiri." Kalimat itu membuat Budi terdiam. Ia sadar, kebanggaan Vero kini tidak lagi bergantung pada pengakuannya. Beberapa minggu kemudian, Vero mendapat tawaran pekerjaan baru. Bukan karena rekomendasi keluarga. Bukan pula karena belas kasihan. Tawaran itu datang karena kemampuannya. Ia menerima dengan mantap. Keputusan itu bukan pelarian, melainkan langkah. Ia tidak menjauh dari pernikahan, tetapi memperkuat dirinya sendiri. Di depan cermin, ia merapikan rambutnya. Wajah yang menatap balik terlihat lebih tegas, namun tidak keras. Ia tahu, hidup tidak selalu adil. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi menunggu keadilan datang dari orang lain. Ia telah berdiri, tanpa bayang-bayang, tanpa rasa takut kehilangan pengakuan. Dan itu cukup. Hari itu hujan turun sejak pagi. Tidak deras, hanya rintik yang membuat udara terasa lebih bersih. Vero berdiri di dekat jendela, menatap halaman rumah yang basah. Ia tidak lagi merasa terkurung di tempat itu. Rumah ini bukan penjara. Ia menjadi ruang yang ia pilih untuk ditinggali. Telepon di tangannya bergetar. Sebuah pesan dari kantor barunya masuk, mengingatkan jadwal pertemuan pertama. Vero menghela napas pelan, bukan karena gugup, melainkan karena ia menyadari satu hal, ia melangkah ke hari ini dengan kakinya sendiri. Budi keluar dari kamar dengan kemeja rapi. Wajahnya lebih segar dibanding beberapa bulan lalu. "Aku antar kamu," katanya. Vero menoleh. "Aku bisa sendiri." Budi tersenyum. "Aku tahu. Tapi aku ingin." Perbedaan itu terasa jelas. Tidak ada paksaan. Tidak ada dominasi. Hanya pilihan. Perjalanan mereka singkat. Di dalam mobil, tidak banyak percakapan. Namun keheningan itu penuh pengertian. Saat tiba, Budi menatap Vero sebelum ia turun. "Apapun yang terjadi ke depan," ucapnya, "aku akan berjalan di sampingmu. Bukan di depan, bukan di belakang." Vero mengangguk. "Aku akan tetap berjalan. Dengan atau tanpa siapapun." Budi tersenyum menerima kenyataan itu. Beberapa waktu kemudian, keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini bukan arisan. Ibu mertua mengundang semua untuk makan bersama, sederhana, tanpa pameran. Vero datang bersama Budi. Ia duduk dengan tenang,
tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu. Di tengah makan, ibu mertua berdiri. Suaranya tidak lantang, tetapi cukup tegas. Ibu ingin mengatakan sesuatu, katanya. Selama ini, ibu keliru menilai. Semua mata tertuju padanya. Vero bukan menantu murah, lanjutnya. Ibu yang terlalu mahal dalam ego. Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Vero tidak menunduk. Ia juga tidak terkejut. Ia hanya menerima. Ibu mertua menatapnya. Terima kasih sudah bertahan tanpa kehilangan dirimu. Vero menjawab pelan. Aku bertahan bukan untuk siapapun, Bu. Aku bertahan karena aku layak. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada drama. Namun kejujuran itu lebih dari cukup. Malam hari, Vero dan Budi kembali ke rumah. Mereka duduk di ruang tamu, berdampingan. Aku tahu, kamu tidak akan kembali menjadi seperti dulu, kata Budi. Vero menoleh. Aku juga tidak mau. Budi tersenyum. Dan aku tidak ingin kamu berubah. Kalimat itu menutup sesuatu yang lama tertunda. Beberapa bulan berlalu. Vero sibuk dengan pekerjaannya. Ia pulang dengan wajah lelah, tetapi puas. Budi menepati janjinya. Ia hadir, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai rekan hidup. Hubungan mereka tidak sempurna. Sesekali berbeda pendapat. Namun kini, perbedaan tidak lagi membuat Vero mengecilkan dirinya. Suatu sore, Vero berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian kerja. Ia menatap pantulan dirinya dengan senyum kecil. Ia ingat bagaimana dulu ia berusaha keras agar diterima. Kini, ia tidak lagi menunggu izin untuk merasa cukup. Harga diri bukan sesuatu yang diberikan. Ia dipilih, diperjuangkan, dan dijaga. Vero melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Bukan sebagai menantu murah. Bukan sebagai istri yang tertekan. Ia melangkah sebagai dirinya sendiri. Utuh. Dan tidak lagi meminta pengakuan dari siapapun. Tamat.